Perlu disiapkan. Iya. Kalau ada selamat datang. Dan ini sifatnya masih dalam rangka kemudian tentang kasus rumah tangga yang sudah dilakukan orang-orang. Enggak, mundur itu. Zaman. Jogja dengan anak-anaknya. Yang mundur. Udah. Kata dulu. Aman, biar nanti ya, biar nanti jelasin aja ya. Biar pola jalan dulu lah ya. Sorry, nanti jatuh lagi teman-teman. Sorry. Awas. Sorry. Pola mau lewat dulu ya. Nanti. Di mana melihat kapal? Iya, agak ke kiri dikit, agak. Awas, hati-hati, sandung lagi. Izin ya. Izin, awas anak aku. Sakit apa kalau Sorry ya. Sorry, awas. Minta izin ya, ngasih pola jalan ya. Tapi sehat nggak mau lah. Misi. Apa sih? Misi. Apa sih gua? Misi. Sorry. Nanti ya. Awas. Silakan masuk ke ruang sidang. Sorry ya. Sorry ya. Awas, kepentok kaca. Awas, kepentok kaca. Awas. Sorry ya. Sorry nanti aja ya. Persiapan Ramadan gimana? Udah di sini aja. Sebentar aja. Bang, sini aja bang, bentar bang. Paula gimana perasaannya Paula? Lebih lega ya senyum terus Paula. Nantinya kapan bang? Habis sholat. Kemarin habis jalan-jalan bareng. kemarin habis dari sakit apa Kak Paula? Tong sampah. Sorry ya. Minta izin. Makin lega ya Kak Paula ya? Mantap emang makanan. Kalau itu enak dong. Satu saja. Cokol sama anak-anak Kak Paula di Jogja. Buat kitab Kak Paula yang nunggu lama. Iya kok. Sebentar aja dong mas. Sebentar aja. 5 menit aja. Saya mau sholat. Sini aja. Ya sebelum saat 5 menit mungkin. Ya oke. Saya sholat dulu ya. Siap mau apa? Habis sholat mau. Persiapan Ramadan seperti apa Kak Paula? Awas ada mobil. Mobil.
Cantik banget kapal. Senyumnya manis. Enggak aja lu. Itu rezeki anak soleh namanya. Alhamdulillah. Pola. Kita lagi terus. Ayo, gimana Kak Paula? Ramadan gimana persiapan Ramadan? Anak-anak udah mulai diajarin Kak Paula. Awas. Anak-anak bakal puasa nggak Kak di tahun ini Kak? Ada buka bersama nggak Paula sama Kian? Sama Makan Kenjo? bareng-bareng nggak Kak? Kak Paula terakhir dong sejauh foto sama anak-anak apakah bayi merujuk ya Kak Paula ya? Sini. Ngomong di sini. Sorry. Sakit apa? Dia mau ini. Kau bola. Kiri. Jangan kiri mulu. Ini gue susah anak gimana di Bola, greeting Ramadan Kak Paula. Ini kan malah ngomong dulu kau bola sebentar dong. 5 menit dong. Kau bola. 1 menit dong. Kasih statementnya. Oke, baik, terima kasih teman-teman udah bersedia untuk menunggu persidangan ini. Dan kemudian pada saat ini kami ya mewakili dari prinsipal untuk menyampaikan ya bahwa pada saat ini sebenarnya agenda kita itu lebih kepada ingin menyampaikan bukti pembanding. Rencananya gitu ya, ingin menyampaikan bukti pembanding yang diminta oleh hakim terkait dengan bukti-bukti elektronik yang kami sampaikan gitu. Nah, bukti-bukti yang kami sampaikan itu memang ada beberapa klaster gitu ya, terkait dengan anak, terkait dengan dalil-dalil yang mereka persangkakan terlebih dahulu lah ya, kan gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, tapi rencananya itu mau dilakukan karena itu tidak ditindaklanjuti, mungkin minggu depan kita akan berikan itu lagi gitu kan. Karena begini, kami meyakini dan selama ini kami menyampaikan bahwa kalau bukti elektronik itu harus ada pembanding. Kenapa itu harus dilakukan? Ini untuk memberikan suatu validitas dari suatu alat bukti elektronik sebenarnya. Karena validitas itu diukur dalam bukti elektronik, satu itu tentang konfidensialnya, gitu kan, terutama terkait dengan persetujuan dari si pemilik data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integritas dari si data itu sendiri, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan autentiknya dari suatu alat bukti, gitu. Karena kalau misalnya bukti-bukti elektronik yang tidak disusulkan dengan bukti pembanding, dikhawatirkan bukti tersebut itu tidak mempunyai kualifikasi yang valid. Bukti yang tidak dikualifikasi sebagai alat bukti itu tidak bisa dipertimbangkan dalam kerangka hukum, baik itu dalam kerangka hukum pidana maupun kerangka hukum perdata. Nah, jadi itu rencana awal dan kami akan tetap memberikan nantinya gitu kan. Karena kami berpikir bahwa yang namanya untuk bukti-bukti ini kita akan sampaikan agar nantinya adanya kevalitan dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan nantinya. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua tapi ada dua saksi gitu kan. Nah, dua saksi itu yang membantah yang paling mendasar sekali itu terkait dengan anak itu trauma. Apakah memang benar trauma atau tidak? Biarlah orang itu yang menceritakan sendiri gitu kan. Esensinya kita mau ceritain gitu kan. Karena ini mempertimbangkan dari tumbuh kembangnya anak. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau misal berpolemik di media itu tidak produktif. Kami akan banyak berpolemik itu atau berdiskusi secara tajam itu di ruang persidangan dibandingkan dengan media. Karena yang namanya tumbuh kembang anak itu harus dihormati dengan tidak membicarakan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu baik. Kedua orang tuanya itu sama-sama dicintai sama anak-anaknya gitu kan. Oleh sebab itu makanya pada saat ini kami tidak akan mencerita itu, tapi kami pengen meminta kepada hakim itu satu hal, bahwa bukti-bukti di persidangan itulah yang akan dipertimbangkan, bukanlah bukti-bukti di dalam pemberitaan.
Itu kira-kira ya teman-teman dari kami, mungkin juga yang pengacara Baim kayak Fahmi gitu kan bakal menyampaikan juga. Tapi pada esensinya adalah saksi kami pada saat ini ingin membantah dari apa yang telah mereka dalilkan. Kami tidak perlu banyak, tapi itu validitas dari orang yang menyampaikan dan bukti yang akan kita sampaikan. Itu kira-kira teman-teman. Bang, tadi kan untuk saksinya ada berapa dan terus di dalam cukup alat lebih ke apa sih Bang kalau betul? 2. Kalau alat kan yang persidangan memang harus alat. Kalau misalnya alat berarti bukan persidangan. Berarti kan kita kan istilahnya lebih kepada berbisik gitu kan. Sebenarnya kita ini kan di dalam persidangan berdialektik gitu kan. Berdialektik itu apa Anda punya, apa yang saya punya, disitulah hakim itu akan merumuskan, memastikan bahwa ini yang benar gitu kan. Nah itu yang dilakukan sebagai suatu persidangan yang berbentuk jawab-menjawab gitu. Persoalan, perdebatan-perdebatan itu adalah suatu hal yang biasa dan itu memang jadi suatu hal karakteristik ya dalam persidangan. Itu kira-kira. Bang, kemarin sempat Kapolres sama kabarnya sempat posting anak bareng-bareng nih, emang isunya merujuk apa gimana sih Bang? Hah? Isu Di IG posting bareng-bareng sama anak nih berdua. mungkin ada poin sana ada. Apa Mungkin ya? merujuk atau gimana Bang? Kalau misalnya kalau saya sih cuman pengen mau bilang ya, hingga saat ini sudah lebih dari 5 bulan anak-anak itu tidak bersama Pola. Itu yang disampaikan Pola sebenarnya di dalam persidangan gitu ya. Saat ini mungkin sudah 3 minggu anak-anak bersama ayahnya di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah sehingga Paula tidak bisa menemui anak-anak Pola di sekolah gitu. Jadi itu sih sebenarnya apa terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu ya. Ya belum ada pembicaraan ke arah sana. Nah, itu postingan lama atau gimana? Ya itu nanti cek nanti ya. Bang, berarti Kiano syuting nggak ada izin ke Kak Paula ya? Ya itu mestinya memang harus ada izin karena mereka kan belum berpisah. Nah jadi dari situ kan semestinya itu ada izin dari orang tuanya. Orang tuanya itu kan bukan hanya Baim ya, tetapi ada juga Pola, gitu kan. Nah itu mesti juga ditanya. Itu kira-kira. Mungkin pas dia sampai rumah sakit karena kepikiran anaknya juga Bang sudah Bang. Rumah sakit? Kemarin kan sempat sakit Kak Paula karena memikirkan anaknya karena abang bilang lama tidak berjumpa. Ya nanti cek ya ke rumah sakit itu ya. Bang, kalau dari Kak Paulanya sendiri mungkin kemarin kan dari pihak Baim hanya menginginkan perceraian ya. Kalau dari Kak Paula sendiri ada nggak sih tuntutan apa gitu yang diajukan untuk Baim sendiri? Pada intinya pada saat ini Paula hanya konsentrasi terkait dengan bagaimana untuk kepentingan dari si anak. Oleh sebab itu makanya setiap saat Paula selalu bilang bahwa tolong sampaikan bahwa kedua orang tuanya, mama dan papanya itu adalah orang baik. Itu aja. Dan kemudian tujuannya agar yang namanya anak-anaknya itu tidak bisa ya men-track bahwa di situ ada keburukan kepada orang tuanya. Jadi Pola selalu bilang begitu gitu kan, bahwa pada saat ini dia lebih berpikir untuk kepentingan dari anak-anak. Mungkin atas video call juga nggak diizinin atau gimana Bang? Itu sebenarnya juga sudah dijawab sebenarnya kemarin ya. Oke, makasih. Tadi kan udah disebutin nih. Tadi udah disebutin ya bahwa pada intinya Pola itu tidak bisa tadi apa ya? Intinya di sini kan dibilang hingga saat ini sudah 5 bulan anak-anak tidak bersama Pola. Saat ini sudah 3 minggu anak-anak bersama ayah di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah dan Pola tidak bisa menemui anak. Itu aja. Jadi itu sudah bisa menggambarkan ya apa kira-kira yang teman-teman tanya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Masih banyak. Besoknya adalah saksi dari kami juga. Nah, kami akan menghadirkan beberapa saksi lagi nantinya. Baik itu saksi ahli maupun saksi fakta nantinya. Di tanggal 26. Ya, hari Rabu besok. Saya kan bukan lawyer dia.